Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tulabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Shadaqallahul azim. Recording in progress. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati pembina kajian Asyifa, Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi, sekaligus sebagai guru kita. Kemudian yang saya hormati Bapak Ustadz Abdullah Wahid, yang dengan setia, dengan ikhlas selalu membimbing, membina kita, baik dalam pemantapan rohani kita maupun dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Begitu juga yang saya hormati seluruh pengurus kajian Asyifa yang selalu memfasilitasi agar kita menjadi lebih baik. Begitu juga saya hormati para asatidz, asatizah, jamaah setia kajian online pada subuh Asyifa di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada suri teladan kita, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang sampai saat ini masih taat, masih patuh, masih tunduk, masih istiqomah melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mohon maaf Bapak Ibu semua, beberapa hari yang lalu saya dapat tugas dari Bu Dwi untuk mengisi biasanya kultum, sekarang sudah naik tingkat seakan-akan ujian untuk tampil di depan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ada keberkahan yang bisa kita ambil dalam penyampaian ini. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap akan melaksanakan sholat, dia sebagai imam. Rasulullah itu selalu menghadap kepada makmum sambil mengatakan, rapatkan dan luruskan saf. Sausufu fakum fa inna tasbihata sufu kita. Karena saf yang rapat dan lurus itu merupakan salah satu kesempurnaan sholat berjamaah. Nah, pada waktu itu Rasulullah memperhatikan, melihat makmumnya apakah ada orang tua atau anak-anak, sehingga Rasulullah itu menyederhanakan, menyesuaikan dengan jamaahnya, dengan makmumnya. Apabila ada orang yang lebih tua atau anak-anak, Rasulullah itu tidak pernah memanjangkan surah yang dia baca. Bahkan suatu ketika Rasulullah lagi memimpin sholat, mendengar tangisan bayi dalam gendongan ibunya yang lagi berjamaah, sehingga Rasulullah memendekkan surah yang dia baca. Begitu juga setelah selesai salam, Rasulullah sambil berzikir kembali menghadap kepada makmum. Rasulullah selalu memperhatikan makmumnya yang rajin, yang selalu hadir berjamaah. Apabila tidak kelihatan, ditanyakan oleh Rasulullah, si Anu kemana, si Fulan kemana? Ini salah satu akhlak Rasul yang perlu kita teladani. Nah, suatu ketika Rasulullah sudah lama tidak pernah melihat seorang jamaah, seorang makmum
yang biasanya kalau dia sholat selalu berada di pojok masjid. Nah, bertanyalah Rasulullah kepada para jamaah, para sahabat, kemana si fulan itu? Sudah lama kok tidak kelihatan. Kemudian jamaah menjawab, ya Rasul, itu namanya si Sa'ban ya Rasul. Ya, tapi memang sudah lama tidak kelihatan. Nah, kata Rasulullah, mari kita lihat, kita datangi rumahnya. Salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasul, rumahnya jauh, paling jauh rumahnya dari masjid ini ya Rasul. Tidak apa-apa kata Rasul, mari kita datangi rumah. Memang ternyata di dalam perjalanan itu dipisahkan hampir sampai memakan waktu 2 jam baru sampai di rumah sahabat yang bernama Sa'ban tadi. Setelah sampai di rumah Sa'ban, Rasulullah memberikan salam, dijawab salam oleh istrinya. Mulailah Rasulullah bertanya, kemana Sa'ban? Akhirnya menjawab, ya Rasul, Sa'ban suami saya sudah meninggal beberapa hari yang lalu ya Rasul. Tapi Sa'ban selalu mengatakan dan mengulangi sampai 3 kali ya Rasul. Kenapa kok nggak jauh? Kenapa kok nggak jauh? Kenapa kok nggak jauh? Kenapa kok nggak yang baru? Kenapa kok nggak yang baru? Kenapa kok nggak yang baru? Kenapa kok nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Diceritakanlah kisah-kisahnya oleh istrinya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mentakwilkan, setiap orang akan meninggal itu Allah melihatkan, menyingkapkan matanya sehingga penglihatannya amat tajam. Sehingga kelalaian-kelalaian apa yang kita lakukan semasa hidup itu dilihatkan oleh Allah. Nah, saya menanalogikan di dalam surah Qaf, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka basarikal yawma. Jadi setiap orang akan meninggal itu dilihatkan, disingkapkan penglihatannya waktu itu amat tajam. Allah melihatkan kelalaian-kelalaian apa yang kita lakukan waktu di dunia. Padahal Sa'ban ini bukan lalai. Nah, dia mengatakan, kenapa nggak jauh? Kenapa nggak jauh? Kenapa nggak jauh? Allah melihatkan pada waktu dia akan meninggal, seandainya rumahnya masih jauh, lebih jauh dari yang sekarang, itu kenikmatan pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kondisinya sekarang. Padahal rumahnya udah paling jauh. Tapi apabila masih jauh lagi, itu pahalanya jauh lebih besar. Makanya di kisah lain, dijelaskan oleh para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, agar aku tidak tertinggal sholat berjamaah di masjid, izinkan saya membangun rumah di tanah kosong di samping masjid ini ya Rasul. Kata Rasul, jangan. Bukankah setiap langkahmu itu, langkah kananmu menggugurkan dosa, langkah kirimu menaikkan derajatmu di sisi Allah. Nah, jadi makin jauh kita dari masjid, itu pahalanya, imbalan pahalanya jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Kenapa nggak semuanya? Nah, istrinya bercerita kepada Rasul, kemudian Rasulullah mentakwilkan. Dia suatu ketika ada orang minta-minta ke rumahnya. Dia bilang, saya udah 3 hari nggak makan. Nah, Sa'ban ini punya sebuah roti, makanan sehariannya roti. Roti kalau di Arab Saudi itu, di Timur Tengah itu kan besar piring. Nah, dia berikan separuh kepada orang yang minta-minta tadi, yang separuh dia tinggalkan untuk keluarganya. Nah, pada waktu dia akan meninggal, dilihatkan oleh Allah bagaimana besarnya pahalanya apabila roti itu diberikan semua pada orang yang membutuhkan. Nah, padahal itu sudah dapat pahala, tetapi alangkah lebih baiknya pahala yang diberikan oleh Allah itu lebih bagus, lebih besar, berlebih nikmat seandainya itu diberikan semua. Kemudian yang ketiga, kenapa kok nggak yang baru? Kenapa nggak yang baru? Kenapa kok nggak yang baru? Nah, suatu ketika Sa'ban mau berangkat sholat subuh, berpalangkah keluar rumah, terjadilah angin kencang yang sangat dingin. Kalau di Madinah itu dinginnya kan sampai menusuk ke tulang kita dinginnya. Nah, Sa'ban kembali ke rumah, kemudian dia lapisi baju bagusnya itu dengan baju yang bekas.
Nah, selalu pakai baju bagus karena perintah Rasul kalau engkau mau ke masjid, pakailah baju yang paling bagus. Bukan berarti harus baru, tapi yang paling bagus. Nah, kemudian dilapisi dengan baju bekas. Nah, singkat cerita di perjalanan, Sa'ban ketemu sama orang tua yang kedinginan. Orang tua kedinginan, akhirnya Sa'ban kasihan, dia bukalah baju yang bekas, lapisin baju bagusnya, diberikanlah ke orang tua tersebut, sehingga orang tua pun ikut berjamaah ke masjid bersama Sa'ban. Nah, di situ digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seandainya baju yang dia berikan itu baju yang lebih bagus, itu dilihatkan oleh Allah pahalanya jauh lebih besar daripada yang akan dia peroleh. Nah, dia sudah berbuat baik. Makanya suatu kisah, di kisah lain suatu cerita, suatu ketika Rasulullah pergi ke pasar, ketemulah di tengah jalan dengan para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah mau kemana ya Rasul? Kata Rasul, saya mau ke pasar. Ngapain Rasul mau beli baju? Kalau engkau beli baju baru, tentunya yang bekas ini nggak kepake ya Rasul. Ya tidak. Bolehkah saya minta ya Rasul? Boleh. Tapi apa yang terjadi? Rasulullah ke pasar, yang dibungkus bukan baju bekasnya. Baju yang baru yang dia beli itu yang dia bungkus, yang dia berikan kepada sahabat yang ketemu di jalan tadi. Terkadang berbeda dengan kita. Kita akan memberikan sesuatu kepada orang. Kadang-kadang, wah jangan ini. Ini kan masih bagus. Kenapa ini yang kita pakai? Ini aja yang kita kasihkan yang tidak terpakai lagi. Nah ini salah kaprah kita selama ini. Kalau kita akan memberi, nah berilah yang terbaik. Nah jadi ini adalah untuk memotivasi kita agar kita tidak akan menyesal, tidak akan menyesal. Nah, saya mendengar dari salah satu himbauan dari Ustadz Hilman Fauzi. Kalau hari ini kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah. Sebelum esok kita disolatkan di depan imam, yang mana kita sudah tidak bisa bergerak. Kalaulah hari ini kita masih bisa baca Al-Quran, atau nggak bisa, belajarlah. Sebelum Al-Quran itu dibacakan di depan tubuh kita yang sudah terbujur kaku. Nah, kalau hari ini kita masih bisa ke masjid untuk berjamaah, ke masjidlah. Sebelum kita digotong untuk yang terakhir kali ke masjid. Nah, jadi keutamaan sholat di masjid itu, kalaulah umatku tahu, kata Rasul, bagaimana keutamaan sholat isya berjamaah di masjid, ya, itu pahalanya seperti orang beribadah separuh malam. Apabila dia berjamaah sholat subuh di masjid, itu seperti pahalanya seakan-akan dia beribadah semalam suntuk. Nah, suatu ketika orang buta bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ini buta, tidak bisa melihat ya Rasul. Dan tidak ada yang menuntun saya datang ke masjid. Apakah saya juga harus datang ke masjid untuk berjamaah ya Rasul? Pada waktu itu Rasulullah memang terdiam karena tidak tahu jawabannya. Kemudian Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril, tanyakan, apakah dia mendengarkan azan? Nah, Rasulullah bertanya kepada orang yang buta tadi, apakah antum mendengarkan azan? Dengar Rasulullah, datangi. Orang buta yang tidak ada yang menuntun ke masjid, ya kan, mendengarkan azan, disuruh datang ke masjid. Ini salah satu rasa Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Rasul kepada kita. Karena kita menyia-nyiakan kesempatan pahala yang begitu besar. Kalaulah umatku tahu bagaimana keutamaannya sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, dengan merangkak pun, dengan menarik perut pun akan dia datangi. Nah, ini salah satu orang ciri-ciri orang munafik, sangat berat melaksanakan sholat isya dan subuh di masjid. Ini ada hadis. Ini, jangan kita termasuk orang munafik kalau tanpa uzur, alangkah baiknya kita sholat di masjid. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, kalau hari ini kita masih bersedekah. Karena beberapa riwayat banyak menjelaskan orang yang meninggal, orang yang sudah wafat, itu minta kepada Allah agar dia dihidupkan. Hanya satu.
itu niatnya agar dia bisa bersedekah. Karena pahala sedekah itu sangat besar. Ya, dia minta dihidupkan bukan untuk sholat, berhaji dan lainnya, cuma satu untuk bersedekah. Nah, karena banyak orang yang sudah meninggal minta dihidupkan kembali. Bahkan di dalam surah Al-Munafikun, saya bacakan ayat Munafikun itu surah 63, 9-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Ini Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Ini kita semua ini termasuk orang yang beriman. Jangan sampai harta-hartamu, anak-anakmu, keluargamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya, kita diberi harta tapi kita lalai. Yang harus kita keluarkan, kita infakkan, kita zakatkan, kita tidak keluarkan. Jangan sampai lalai. Jangan sampai hartamu, keluargamu melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Kalau kamu melakukan demikian, kata Allah, itulah orang yang merugi. Allah mengatakan apabila dia merugi, niscaya merugilah dia. Kemudian lanjutan surah tadi, belanjakanlah sebagian rizki. Hanya sebagian yang telah kami berikan kepadamu. Ingat, karena salah seorang di antara kamu ini, katakanlah kita jamaah ini, itu akan meninggal. Dia mengatakan, ya Allah, tangguhkan kematianku barang sejenak saja ya Allah. Agar aku infakkan hartaku ini, agar aku bisa termasuk orang yang soleh ya Allah. Ya Allah, aku tidak akan menangguhkan kematian ini. Aku maha tahu apa-apa yang kamu kerjakan. Nah, senada dengan itu ada sebuah hadis Rasulullah, hakikatnya harta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa abambaita aw tasaddaqta fa ambaita. Fa ma siwa dzalika fa zaibun wa tarikuhu linnas. Nah, artinya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah akan berkata anak Adam itu. Dan katakanlah kita kasihkan orang yang akan meninggal. Manusia itu mengatakan, hartaku, hartaku. Kemudian ada jawaban, wahallaka min malika illa. Engkau tidak akan mempunyai harta. Illa, kecuali. Apa saja yang kamu makan, itu memang hartamu. Selebihnya itu akan musnah. Apa saja yang kamu pakai, itu memang hartamu. Selebihnya akan hancur. Dan apa saja yang kamu sedekahkan di jalan Allah, itu hartamu. Selebihnya engkau tinggalkan untuk orang lain dan tidak akan lagi ada manfaat bagimu. Ini perawinya adalah hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasai. Nah, jadi jangan sampai kita kalau melihat hadis ini, jangan sampai kita berpesan kepada keluarga kita, wahai anakku, kalau ayah meninggal, tolong ini untuk si anu, si anu, si anu. Itu sudah nggak ada manfaat buat kita. Karena itu memang hartanya si ahli waris. Suatu ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat di masjid, wahai para sahabat, kamu lebih mencintai hartamu atau harta waris? Semua sahabat menjawab, ya harta kami lah ya Rasul. Tapi yang saya lihat, kata Rasul, kalian lebih mencintai harta waris. Harta waris bukan dari orang tuamu kepadamu, tapi harta waris akan kamu tinggalkan. Hartamu mana? Yang kamu infakkan. Yang kamu infakkan di jalan Allah. Nah, itu hartamu. Selebihnya engkau tinggalkan, tidak ada manfaat bagimu. Allah juga mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah 254. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Hai orang yang beriman, infakkanlah sebagai rezeki yang telah kami berikan kepada Allah yang memberi kita rezeki. Allah meminta pula untuk sebagian kecil diinfakkan di jalan Allah. Sebelum datang suatu hari nanti yang mana pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak lagi ada persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Nah, kalau kita meninggal itu nggak ada manfaat lagi bagi kita. Mumpung. Nah, makanya sedekah yang paling bagus, sedekah yang mana kita masih pengen kaya. Sedekah yang paling bagus itu sedekah yang mana kita pada waktu takut miskin. Nah, kita menumpuk-numpuk harta, justru berat pertanyaannya nanti. Dari mana harta itu dan kita kemana? Nah, masa mudamu kamu kemanakan, masa tuamu kamu kemanakan, ilmumu kamu kemanakan. Tetapi kalau harta, dua pertanyaan itu. Dari mana kamu peroleh dan kamu kemanakan harta itu? Nah, sekarang di lingkungan kita nggak usah jauh-jauh. Perlu ada yang bantuan, memperbaiki atap, pesantren dan lain sebagainya. Mari kita sebelum terlambat. Mari sebelum kita terlambat, kita dengan ikhlas melakukan sesuatu. Mudah-mudahan itulah menjadi amal pahala buat kita semua. Bapak, Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, saya mengambil banyak pelajaran dari Bapak Ustadz, ya, khusus ke Pak Ustadz Sukardi. Misalnya kalau pembacaan awal, kemudian ada materi inti. Nah, saya akan membahas di dalam surah surah Al-Hujurat ayat 9 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina 'tatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa'aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Nah, ini ayatnya, ayat orang berperang. Jadi apabila ada dua orang mukmin yang berperang, nah saya menganalogikan yang bertengkar, yang tidak berbaikan. Katakanlah di skop kecil kita dengan saudara keluarga kita. Apabila mereka tidak berdamai, tidak mau berbuat baik, ya, makanya kalau ada yang tidak berbuat baik atau berperang bertengkar, perintahnya kepada pihak ketiga, damaikan mereka. Nah, jadi misalnya ada teman kita, sahabat kita, saudara kita, kalau tidak berbaikan, perintahnya damaikan. Ini perintah itu wajib kita laksanakan. Nah, kalau dia tidak mau berdamai, salah satu dari mereka itu menganiaya terhadap yang lain, kita boleh memerangi yang membuat aniaya itu hingga dia kembali kepada perintah Allah. Apabila dia sudah kembali kepada perintah Allah, maka damaikan kembali dengan adil. Karena Allah paling suka kepada orang yang berlaku adil. Bahkan dalam satu diskusi muttafaqun alaihi, Rasulullah itu menyampaikan hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Nanti ada 7 golongan manusia di yaumil akhir yang akan mendapatkan bantuan, pertolongan, naungan yang mana pada waktu itu tidak ada lagi bantuan. Nah, yang pertama sekali urutannya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Nah, pemimpin, kita semua punya pemimpin, dari presiden, wakil presiden, ya, dari menteri, dari bupati, wali kota, dan sampai RT, dan sampai ke diri kita. Kita adalah pemimpin, kita memimpin diri kita. Nah, bagaimana kita harus adil? Karena Allah yang menyukai orang yang adil. Nah, berlaku adil itu adalah menempatkan sesuatu yang pada tempatnya. Nah, jadi kita berlaku adil. Kalau ada 2 keluarga kita, 2 teman sahabat kita, jamaah kita yang tidak berbaikan, damaikan dengan adil. Allah itu menyukai orang yang berlaku adil. Kenapa harus kita damaikan?
innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita semua adalah bersaudara. Nah, bersaudara. Persaudaraan itu ada 3. Persaudaraan tali darah, ayah, ibu, adik, kakak, nenek kita ini adalah persaudaraan tali darah. Yang kedua, persaudaraan tali nikah. Kita menikah dengan istri kita atau dengan suami kita. Keluarga istri, keluarga suami atau saudara kita. Nah, yang lebih kuat ini Al-Quran mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang mukmin semua bersaudara. Jadi ibarat orang mukmin itu seperti batang tubuh. Kalau salah satu anggota tubuhnya sakit, yang lain akan merasakan sakit. Nah, jadi kenapa kita harus mendamaikan kalau ada keluarga kita yang bertengkar, yang berperang, yang tidak berbaikan, yang tidak berteguran? Karena Rasulullah mengatakan tidak halal seorang mukmin, seorang muslim yang tidak berteguran lebih dari 3 hari. Yang terbaik yang duluan memberi salam. Nah, masih ada yang terbaik di situ. Nah, kenapa kita harus mendamaikan? Karena semua orang mukmin itu adalah saudara kita. Kemudian lanjutan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala tamizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi wahai bapak-bapak, suatu kaum, satu kelompok, janganlah suka mengolok-olokkan kelompok-kelompok yang lain. Boleh jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik dari yang mengolok-olokkan. Ini sering kita dengar, ini catatan saya dari Pak Ustaz Sukardi. Nah, saya cari ayatnya, saya pelajari, saya ulang-ulang. Nah, ini jangan kita mengolok-olokkan kaum yang lain. Boleh jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik dari yang mengolok-olokkan. Itu Allah yang mengatakan. Nah, begitu juga kaum ibu-ibu. Jangan suka kelompok ibu-ibu, kelompok wanita-wanita itu suka mengolok-olokkan kelompok-kelompok yang lain. Kata Allah, boleh jadi yang diolok-olokkan itu lebih baik dari yang mengolok-olokkan. Nah, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Kita nggak boleh mencela orang lain, nggak boleh. Sama juga kita mencela diri kita sendiri. Kita mencela agama lain, mencela Tuhan mereka, mereka akan mencela Tuhan kita juga. Nah, jadi nggak boleh kita saling mencela. Nah, janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Terkadang walaupun guyon, kita suka memanggil seseorang itu sesuai dengan fisik tampilannya. Misalnya, maaf, kalau dia tinggi, kita panggil jangkung, atau kulitnya hitam, kita bilang hitam, atau kuntet dan sebagainya. Itu nggak boleh apabila itu tidak disenangi sama mereka. Jadi kita nggak boleh, itu satu dosa. Kalau larangan di Al-Quran, kita langgar, itu merupakan suatu dosa. Dan kalau perintah, wajib kita laksanakan. Nah, kemudian seburuk-buruk panggilan sesudah iman. Barang siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi mulai kita agar esok lebih baik dari hari ini, kita rubah, kita luruskan. Kita mulai. Artinya apa? Kita dengan mempelajari Al-Quran ini, ya sedikit demi sedikit kita rubah. Jangan lagi kita memanggil dengan gelar-gelar sebutan yang dia tidak senangi. Karena apabila kita memanggil dengan yang tidak senangi, kita memanggil dengan salah satu kekurangan tubuh mereka, nah berarti kita mencela siapa yang menciptakan. Karena Allah mengatakan, aku menciptakan manusia itu sempurna. Nah, kenapa kita yang harus mencela? Berarti sama juga dengan kita mencela diri kita sendiri. Nah, kemudian lanjutan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim.
hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kebanyakan prasangka. Nah, ini mungkin prasangka buruk ya. Karena sebagian prasangka itu dosa. Nah, kadang-kadang kita, si anu. Si anu itu kan ini, kalau nggak anu, dia kan mungkin nggak anu. Sering kita seperti itu. Jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kita punya prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu suka mencari-cari kesalahan orang lain. Dan juga kamu suka menggunjing sebagian yang lain. Apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu yang sudah mati? Sanksinya di hadapan Allah. Putra kita, anak kita, kesayangan kita meninggal, kita makan bangkainya. Sanksinya di hadapan Allah. Allah menjawab langsung, tentunya kamu merasa jijik kan? Nah, maka dari itu bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahumullah, saya pernah mendengar kisah ya tentang ayat ini dibahas. Maaf, saya waktu itu tahun 99 di Madinah mendengar tausiah subuh juga. Jadi dari kelompok orang Indonesia waktu itu. Penceramahnya waktu itu dari Surabaya juga, dari Sana Pasadupa. Jadi gini, Rasulullah itu punya istri kan masih muda belia, masih muda belia. Suatu ketika Aisyah mengatakan, ya Rasul izinkan saya mau keluar sebentar melihat keramaian. Nah Rasulullah waktu itu tahu persis bahwa istrinya Aisyah ini masih muda belia. Nah silakan kata Rasulullah, silakan. Tapi ambil dulu air di dalam mangkok, air putih yang bersih. Kamu gumam itu apa ya? Dikumur-kumur, jangan dibuang, jangan ditelan. Tapi tetap taruh di mulutmu. Silakan pergi. Singkat cerita nggak lama, Aisyah kembali ketok pintu. Rasulullah bertanya, siapa itu? Dia nggak bisa jawab karena apa? Mulutnya masih terkunci dengan air yang disuruh Rasulullah. Nah kata Rasulullah, coba tumpahkan lagi air yang putih tadi di mangkok yang tadi kamu ambil. Kamu pakai mobil ya? Enggak, aku tanya aja. Enggak, aku pakai sepeda motorku sendiri kok. Ternyata air putih yang dia taruh di gumam di mulutnya tadi berubah menjadi darah. Nah, Siti Aisyah heran, ya Rasul, kenapa air putih bisa menjadi darah? Rasulullah bertanya, apakah engkau tadi membicarakan aib seseorang? Apakah kamu berbicara menggunjing orang, mencari-cari kesalahan orang? Tidak ya Rasul, bagaimana saya bisa berbicara? Mulut saya ini terkunci ya Rasul. Akhirnya saya tidak tumpahkan ke minum. Coba kamu ingat-ingat lagi deh. Mesti kamu membuat suatu kekeliruan selama kamu melihat keramaian tadi. Berpikir Aisyah, oh ya Rasul, saya hanya melihat, di batin saya melihat seorang wanita yang berpakaian tidak senonoh, tidak pantas. Batin saya mengatakan, ya Allah kok nggak pantas banget orang itu pakai pakaian. Hanya itu ya Rasul. Apa kata Rasul? Di batinmu kamu punya prasangka seperti itu, air putih pun bisa menjadi darah. Apalagi kita mencari-cari kesalahan orang, menggunjing orang, ya kan? Nah ini tentu sanksinya lebih besar. Kalau satunya di dunia tadi Allah mengatakan sama dengan kamu memakan bangkai saudaramu yang sudah mati. Nah mudah-mudahan dengan memahami ayat-ayat ini kita akan lebih terselamatkan lagi dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian lanjutan ayat tadi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah mengatakan, wahai manusia, kami menciptakan kamu, kata Allah, itu dari laki-laki dan perempuan. Kami menciptakan kamu, kalian, ini laki-laki dan perempuan. Nah, cuma pertanyaan, gimana kalau bencong? Misalnya, mungkin bisa dibantu Pak Ustaz. Di Al-Quran dikatakan, hanya laki-laki dan perempuan, kemudian aku ciptakan berbangsa-bangsa bersuku. Ada bangsa Amerika, Inggris, Australia, Indonesia, dan lain sebagainya. Ini bangsa. Ini Allah yang menciptakan di Al-Quran.
Kemudian bersuku-suku. Ada suku Jawa, Sumatera, suku Ambon. Nah, ini Allah yang menciptakan. Kalau kita memahami di dalam surah Al-Hujurat 13 ini. Nah, tujuannya Allah menciptakan itu apa? Agar saling mengenal satu dan lainnya. Nah, kita pastikan saling mengenal ini adalah silaturahim. Jangan sampai silaturahim putus. Bahkan sampai memutuskan hubungan silaturahim. La yadkhulul jannata qati'un. Enggak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini hadis sahih dan tidak ada yang membantah. Jadi orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim, la yadkhulul jannata qati'un. Enggak akan masuk surga. Nah, jadi diperintah oleh Allah ini agar saling mengenal. Tapi kalau kita bersilaturahim, apa imbalannya? Man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsalahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang pengen dimurahkan, diluaskan, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah, maka bersilaturahimlah dia. Nah, mudah-mudahan kita seperti ini setiap pagi pada subuh selalu bersilaturahim walaupun melalui online. Nah, jadi silaturahim itu meluaskan rezeki, memanjangkan umur. Nah, jadi rezeki itu bukan hanya berbentuk materi saja. Hati kita senang, apalagi kita bertemu, berjabat tangan. Nah, selama dia belum berpisah, Allah gugurkan dosa-dosanya. Nah, ini salah satu hikmahnya orang bersilaturahim dan bahayanya orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Nah, Allah menciptakan laki-laki, perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi ada yang terbaik kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik itu adalah yang paling bertakwa. Takwa sering kita dengar, takwa, himbauan takwa, keutamaan takwa, apa itu kan? Takwa. Orang yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar apabila dia mengalami kesulitan dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diinginkan. Bahkan orang yang bertakwa itu Allah menjanjikan surganya seluas langit dan bumi di dalam surah Ali Imran 133 dan 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan surga aku sediakan seluas langit dan bumi hanya untuk orang yang bertakwa. Di sini jelaskan siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu orang yang mau menafkahkan hartanya baik di kala lapang maupun sempit, di kala senang maupun susah. Enggak berhitung dia. Memang bentuknya kita mengeluarkan uang, tapi hakikatnya itu adalah simpanan untuk akhirat kita. Ketika kita bersedekah, kita bukan menghabiskan uang, tapi kita sedang mentransfer untuk diri kita sendiri di waktu yang akan datang. Nah, jadi bentuknya kita mengeluarkan uang, hakikat itu adalah simpanan buat kita. Mana kasam malu min sedekah. Hartamu tidak akan berkurang karena bersedekah. Bahkan dulu Pak Ustadz sering menyampaikan, Pak Suharto juga menyampaikan, ibaratnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ibarat seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 cabang. Setiap cabang berisikan 100 sampai 700 kali lipat, bahkan tidak terhingga. Apakah kita tidak yakin? Pertanyaan, apakah kita tidak yakin sampai 700 kali lipat? Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah ingkarkan janjinya. Mau berinfak, mau bersedekah, aku balas. Nah, bahkan setiap subuh Allah itu mengirim 2 orang malaikat. Yang satu mengatakan, ya Allah, balaslah, gantilah harta orang yang dikeluarkan di jalanmu, ya Allah, orang yang bersedekah. Yang satu mendoakan, malaikat yang satu, ya Allah, binasakanlah harta orang yang kikir, ya Allah. Nah, jadi yang pertama, ciri orang yang bertakwa di dalam surah Al-Imran 134, orang yang mau menafkahkan hartanya baik di kala lapang. Orang yang suka bersedekah. Sedekah dalam hati sempit mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sedekah secara luas berbuat kebaikan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, nilainya sedekah. Nah, kemudian yang kedua, yaitu orang yang bisa menahan amarah. Orang yang bisa menahan amarah. Jadi orang yang sabar, ya. Apakah Rasulullah nggak pernah marah? Rasulullah marah. Rasulullah apabila melihat kemungkaran di pagi hari, Rasulullah itu marah. Tetapi ketemu dengan orang yang sama di siang hari dia tidak melaksanakan kemungkaran, Rasulullah udah nggak marah.
Hikmah apa yang kita ambil di sini? Rasulullah itu nggak pernah dendam. Karena barang siapa yang punya dendam di bawah mati, jangankan akan masuk surga, mencium aroma surga saja tidak dapat orang yang dendam di bawah mati. Nah, jadi yang pertama tadi orang yang mau menafkahkan hartanya bagi kala lapang maupun sempit. Kemudian orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga adalah pemaaf. Nah, ini sering kita bahas, sering kita tanyakan, ya sering dijawab, dijelaskan oleh Pak Ustaz. Bahwasanya kita memaafkan orang itu tidak harus menunggu dia meminta maaf. Tidak harus yang kecil kepada yang lebih besar. Pokoknya di Al-Quran mengatakan pemaaf. Jadilah orang yang pemaaf. Rasulullah saja pemaaf. Ya kan? Jadi tidak harus kita seperti adat. Kalau adat, oh kenapa harus saya minta maaf? Yang salahkan dia. Ya, kenapa saya minta maaf? Enggak pantas dong. Saya kan lebih tua dari dia. Nah, ini kan adat. Tetapi agama mengatakan kalau ingin kita menjadi orang yang bertakwa, yang Allah janjikan surganya seluas langit dan bumi untuk orang yang bertakwa, salah satunya adalah orang yang pemaaf. Nah, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, rahimahullah, saya rasa jelas sekedar pengisi waktu. Mudah-mudahan kita hari ini tidak merugi karena Rasulullah bersabda balighu anni walau ayat. Sampaikan walau hanya satu ayat. Mudah-mudahan bapak-bapak jamaah yang lain yang juga bisa menyusul bergantian. Saya terima kasih ke Bu Dewi yang sudah memotivasi saya. Mudah-mudahan dengan tampilan ini tentu banyak kekurangan kesempurnaan. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa menambahkan tidak hanya ilmu itu bermanfaat buat saya, tapi buat kita semua, khususnya di jamaah kajian Asyifa yang mudah-mudahan Allah selalu memberkahinya. Sekali lagi saya mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.